Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal pada podcast Beduk Berkah Ramadan Bank DKI. Pemirsa, Ramadan menjadi momen yang baik untuk melakukan amalan yang dapat memperkuat hubungan antara sesama manusia atau hablum minannas, seperti berinfak dan bersedekah. Pada episode Beduk Berkah Ramadan Bank DKI ini, sebelumnya kita pasti masih ingat 3 sifat yang dilatih pada saat puasa, yaitu disiplin, kejujuran, dan kepekaan sosial. Nah, nilai kepekaan sosial inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Di era digital ini, beramal jadi semakin mudah dengan aplikasi dan platform online. Tapi, bagaimana cara memastikan amal kita sampai ke yang berhak? Apa keuntungan dan tantangan zakat digital? Hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Rini Suprihartanti, Wakil Ketua 3 Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Rizal. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Puasanya Sehat, lancar? Alhamdulillah, semua sehat. Mudah-mudahan lancar puasanya. Amin. Semua amalannya juga jadi barokah. Amin, gitu ya, Bu, ya. amin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini di podcast kita ini, Bu. Iya. Jadi hari ini tadi kan saya udah spill ya di awal bahwa kita akan berbicara tentang ZIS, Yes. zakat, infak, dan sedekah. Ya. Karena tema episode ini adalah menyemarakkan zakat, infak, dan sedekah di era digital. Nah, Ibu, sebelum kita bincang-bincang, saya mau mengingatkan dulu pemirsa, di episode lalu pasti sudah menjawab pertanyaan yang ada di akhir segmen kan? Nah, episode ini kita masih bagi-bagi hadiah saldo Jackpot Pay sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang dan 2 kartu J-Card Jakarta Tourist Pass dengan saldo masing-masing Rp100.000 bagi pemirsa yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat pada kolom komentar. Ingat, kolom komentar ya. Setelah itu pemirsa dapat mengetahui pemenang melalui pengumuman pemenang pada setiap akhir podcast. Dan tentunya pemirsa juga dapat berbagi rezeki melalui scan QR Code yang akan ditampilkan. Bu Rini, Bu, di era digital saat ini kan banyak kemudahan yang sudah diberikan oleh teknologi gitu ya, baik bagi kehidupan maupun untuk beramal ini. Ya. Nah, pandangan Ibu terhadap komitmen masyarakat hari ini bagaimana Bu terkait dengan zakat, infak, sedekah? Selama dengan pengalaman saya bergerak di bidang pengelolaan zakat ini sudah tahun ini menginjak yang 30 tahun Mas Rizal. Jadi 30 tahun usia saya dalam mengelola zakat, jadi ambil zakat 30 tahun itu saya mengikuti perkembangan itu memang luar biasa. Bagaimana masyarakat makin tumbuh ya kesadaran untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Mungkin ketika 30 tahun lalu saya memulai gitu, ataupun sebelumnya gitu, kalau kita mengkonotasikan zakat itu ya dulu mas sejauh-jauhnya masjid, kemudian masjid, dan itu pun zakat fitrah gitu ya, belum mengenal yang namanya zakat mal. Kemudian ke masjid, ke panti asuhan, ataupun ke kiai-kiai yang memang ada di masyarakat gitu. Dan itu masih sangat sulit juga menemukan, misalnya dulu memang belum ada lembaga zakat yang mungkin sekarang karena memang sudah ada peraturan-peraturan yang melingkupi sehingga tumbuh ya di mana-mana. Nah sekarang kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat saya rasa semakin tumbuh, dan tentu dengan kemudahan-kemudahan ya masyarakat bagaimana membayar zakat yang didukung oleh lembaga zakat, bagaimana memprovide layanan-layanan pembayaran zakat. Gitu. Jadi sebetulnya ada pergeseran kebiasaan ya, yang tadinya masih secara konvensional harus ke masjid, lewat Pak Kiai, Pak Ustadz, nitip-nitip gitu ya. Bahkan dulu hanya zakat fitrah, belum ngerti zakat mal, belum juga rajin berinfak sedekahnya juga. Nah sekarang ini dengan era digital semua gampang. Tadi juga seperti yang saya sampaikan ke pemirsa bahwa pemirsa juga bisa infak, sedekah, dan donasi itu melalui Jackpot Mobile. Wah, gitu. iya, betul. Nah, Ibu, mungkin pemirsa di rumah juga belum mengetahui seberapa penting sih zakat, infak, sedekah bagi kita umat Islam gitu ya. Kenapa dinamakan zakat, infak, sedekah? Apa sih gunanya itu semua, Bu? Boleh dijelaskan mungkin? Iya, zakat. Saya rasa kita yang sangat kita perlu bahas sangat penting itu adalah zakat ya.
Jadi kalau kita bicara zakat, zakat itu kan salah satu dari rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5, dan sebagai zakat ini adalah salah satunya disebut dari rukun Islam yang ketiga. Nah, kalau kita bicara syahadat, sholat, kemudian puasa, haji, itu adalah ibadah pribadi atau sering disebut kalau dalam konteks Pak Kiai menyebutnya itu ibadah qasyiroh, di mana implikasinya ya memang hanya urusan kita sama Allah gitu. Jadi misalnya syahadat, sholat, kemudian puasa, hari bulan ini kita puasa penuh ya, kemudian berhaji, itu urusannya kita sama Allah. Kalau misalnya saya nggak sholat, saya nggak melakukan puasa, saya ngaku puasa sama Mas Rizal, Mas Rizal percaya aja kan masalah, dan nggak ada implikasi untuk Mas Rizal gitu kan, ataupun untuk orang lain gitu. Nah, lain halnya dengan zakat. Nah, zakat ini sebagai salah satu rukun Islam, rukun berarti itu kan kalau dalam konteks ini adalah pilar gitu. Kalau rumah pilarnya nggak ada gitu, sementara kita sudah mencapai nisab atau mencapai ketentuannya, mencapai haulnya, kita tidak membayar zakat, maka implikasinya itu tidak hanya di diri kita. Jadi zakat ini adalah satu-satunya di dalam rukun Islam yang memang itu rukun sosial gitu. Kalau dalam konteks fikih disebut ibadah muta'adiyah gitu ya. Sehingga ini implikasinya itu antara hubungan kita sama Allah, hablu minallah dan hablu minannas. Jadi kalau kita bayar zakat, kira-kira adalah ada orang lain yang dirugikan gitu, ada orang lain yang dirugikan karena sebenarnya meskipun ini kan harta saya gitu, tetapi ketika kita sudah sampai nisab dan haulnya kita tidak membayar zakat, sejatinya kita sedang mencuri haknya orang lain gitu. Meskipun itu hartanya ada di kita, itu kan asalnya dari kita, uang saya kok gitu. Misalnya di tabungan, di Bank DKI ini saya punya tabungan sekian ratus juta misalnya gitu. Kalau contoh nggak boleh kecil kan, nggak boleh pelit katanya gitu. Sementara itu berarti sudah sampai nisab dan haulnya gitu, terus saya nggak bayar zakat. Nah, maka kemudian ini adalah implikasinya itu tidak hanya di kita, dan kita tuh tidak secara sadar kita sedang mencuri haknya mustahik atau dicek. Nah, itu juga ya ini zakat, dan zakat di dalam Al-Quran kan disebut berkali-kali, 27 kalinya itu disandingkan dengan sholat. Artinya kan bagaimana kita menegakkan sholat dan menjalankan yang namanya zakat gitu. Artinya ini memang menjadi sangat penting gitu, menjadi pilar yang luar biasa karena itu implikasinya kepada masyarakat yang lain. Saya baru sadar juga setelah Bu Rini tadi sampaikan, ternyata kalau kita ini sangat penting makanya zakat ya tuh, karena banyak hak orang lain juga di sana. Betul. Mungkin ini juga pelajaran untuk kita ya, jangan sampai menunda-nunda zakat, apalagi namanya zakat fitrah itu kan takniyah ya, jadi kita berbagi kesenangan dengan sesama umat gitu. Nah, Ibu mungkin boleh juga ceritakan apa sih bedanya zakat, infak dan juga sedekah Bu ke pemirsa di rumah? Ya, kalau perbedaan itu zakat itu adalah wajib ketika dia sudah memenuhi haul dan nisabnya. Tapi zakat itu ada dua macam kan. Yang pertama adalah zakat fitrah, itu zakatul fitr. Itu adalah dia zakat atas jiwa gitu ya. Sehingga setiap jiwa kita meskipun orang miskin tapi dia masih mempunyai beras, bahkan masih punya rumah, dia mungkin nggak punya itu, tetapi dia tuh wajib menzakati atas zakat jiwanya gitu. Bahkan ada yang bayi yang dalam kandungan sudah ada jiwanya, itu pun orang tuanya wajib untuk bisa menzakat fitrahkan bayi dalam kandungan tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat mal ini ada ketentuan, kita disebut nisab. Nisab itu adalah batasan ya. Jadi kalau zakat mal kita ada emas, nisab emas itu 85 gram emas, kemudian tarifnya berapa? 2,5%. Lain halnya nanti dengan zakat ternak. Jadi ada beberapa macam zakat ya, ada zakat pertambangan, zakat ternak, zakat mal, zakat atas harta kita ya. Kemudian infak sedekah. Kalau zakat itu wajib dengan ketentuan tadi. Jadi zakat itu kalau mungkin secara mudahnya seperti pajak ya, kalau di sekarang dari hukum positif itu pajak itu ada subjek pajaknya, ada objek pajaknya, kemudian ada tarifnya. Zakat juga demikian, ada subjek zakatnya, ada objek zakatnya, juga ada tarifnya gitu.
Nah, kemudian kalau infak sodako, infak itu adalah dia sukarela, artinya sunnah ya, sunnah. Jadi kita tidak wajib, anytime kita bisa melakukan infak, gitu ya, infak pada siapapun. Dalam konteks yang lebih besar, infak itu juga kan memberikan nafkah kepada keluarga. Itu sebenarnya ini bungkusnya adalah infak ya. Infak wajib itu adalah zakat, yang infak sunnah itu yang kita kemudian ada infak yang sekarang kita kenal, kemudian ada juga sedekah. Jadi kalau infak kita tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Orang yang miskin pun ketika saya punya uang hanya 5.000 gitu, kemudian saya ingin infak sebesar 2.000 pun nggak ada masalah. Itu tidak, kalau zakat kan lain. Nah, sedekah juga sunnah itu, termasuk senyum itu sedekah. Jadi kita bisa sedekah itu dengan cenderung bahkan kalau sekarang dalam konteks secara akuntansi pun gitu, sedekah itu banyak kemudian kita bisa mengakui kalau sebagai lembaga zakat sedekah itu misalnya berupa jasa gitu. Tapi kalau Bank DKI misalnya memberikan iklan di ini, kemudian jasa, kemudian dinyatakan gitu, ini sedekah, ini misalnya iklan, kita boleh numpang iklan nih, mungkin di brosurnya Bank DKI gitu segala macam itu. Nah itu kalau sepanjang itu biasanya dihargai berapa, kemudian kita ini, itu termasuk sedekah. Nah kalau di masyarakat sangat luas ya, sedekah itu bisa dilakukan berbuat baik dengan tetangga, cenderung gitu udah sedekah. Yes, ngerti saya. Jadi intinya bahwa memang tadi kan ada perubahan juga, walaupun secara aturan itu masih sama zakat, infak, sodako gitu ya. Nah itu kalau infak, sodako dan juga zakat yang tadinya masih menggunakan metode konvensional kan sekarang digital ya Bu ya, semuanya ya. Saya juga sampaikan kamu itu bahwa ada kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh umat gitu. Nah sebetulnya ini kan banyak aplikasi dan juga platform yang menyediakan layanan pembayaran zakat dan donasi. Kalau dari Bu Rini sebagai pelaku juga ya, di sini kan mewakili Basnas, gimana sih Bu cara memilih platform yang terpercaya dan juga sesuai syariat, biar kita pemirsa di rumah juga tahu bahwa oh ini terpercaya nih lembaganya, gimana sih Bu caranya? Ya, jadi kalau kita ke dalam konteks digital gitu, memang secara kebutuhan nih lembaga zakat itu sekarang dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu mau nggak mau gitu ya, lembaga sosial, lembaga zakat terutama dalam konteks saya memang pribadi itu memang mau nggak mau kita masuk ke dalam yang namanya digitalisasi. Digitalisasi itu ada dalam konteks bagaimana kita fundraising atau penggalangan dana, ada dalam konteks pengelolaan, dan juga ada dalam konteks nanti pelaporan. Nah, maka kalau tadi pertanyaannya mana sih yang kalau kita bisa pilih gitu, setidaknya 3 hal itu dipakai nggak oleh lembaganya, gitu. Jadi kan bagaimana kita melakukan penggalangan dengan digitalisasi tentu ada implikasi dong, karena kita melakukan penggalangan dana dari publik, maka mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, nanti kita lihat. Nah, khusus untuk lembaga zakat, hari ini kita memang ada undang-undang, namanya Undang-Undang 23/2011. Nah, lembaga zakat itu yang diakui oleh negara, yang legal, itu memang harus ada izin, ada akreditasi dari pemerintah gitu ya, ada dari Kementerian Agama. Jadi lembaga zakat itu ada 2 yang dibentuk oleh pemerintah, namanya Basnas, itu ada dari nasional, provinsi, sampai kepada kabupaten kota. Kalau di swasta yang diinisiasi oleh masyarakat itu namanya lembaga amil zakat. Itu juga ada nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, teman-teman lembaga zakat ini, dan saya rasa hari ini tidak hanya lembaga zakat, banyak juga lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat menggunakan platform-platform yang namanya digital. Bagaimana kita bisa bahwa ini sesuai syariat, tentu bagaimana nanti laporannya sih, menurut saya. Karena sekarang kan marak ya, dengan phishing, dengan segala macam ya, orang berbuat fraud. Tadinya ada QRIS yang
sebenarnya tertuju kepada satu lembaga, tapi ternyata tiba-tiba diganti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka perlu kewaspadaan ketika kita akan melakukan pembayaran melalui digitalisasi gitu. Artinya begitu misalnya lewat QRIS ataupun mungkin lewat platform itu kan pasti ada nama tertujunya. Iya betul. Nah, nama penerimanya ya. Betul. Nah, nama penerima itu penting dan saya rasa akan lebih bisa dipertanggungjawabkan kalau itu memang atas nama lembaga. Dimana kalau lembaga pasti bisa dicek. Jangan sampai QRIS Basnas nih ada di masjid mana gitu ya Bu ya. Terus ternyata penerimanya Rizal. itu juga pemirsa juga harus cek ya, jangan sampai nge-scan aja tapi nggak tahu itu sebetulnya kemana QRIS-nya gitu ya. Ibu, saya tuh mau nanya terkait dengan program yang saat ini sedang dikembangkan oleh Basnas. Apakah ada inovasi atau ada campaign-campaign yang sedang disuarakan oleh Basnas? Kalau Ibu boleh cerita. Ya, jadi memang alhamdulillah kita sebagai lembaga zakat yang diamanai memang dalam konteks pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta, tentu kami berupaya betul untuk bisa mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk semakin sadar ataupun semakin aware terhadap pembayaran zakat. Karena meskipun zakat itu wajib, tapi kita kampanye tuh kan nggak bisa kalau nggak bayar zakat masuk neraka loh, kan? Persuasif ya. Ya persuasif, karena memang zakat hari ini kan kalau di Indonesia kan memang meskipun wajib tapi sifatnya kan voluntary. Kalau pajak seperti pajak itu kan obligatory. Kita tentu ada banyak ya melalui platform-platform. Kalau dalam konteks digital ada platform-platform donasi yang kita bisa sasar, termasuk kerjasama dengan Bank DKI ya. Bank DKI platform melalui misalnya Cekuan Mobile gitu ya. Kalau buat saya sebagai orang di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, memandang Bank DKI itu ya seperti saudara kandung lah ya. Saudara kandung, karena kita anaknya di Pemprov gitu ya. Meskipun Basnas Basis DKI ini lembaga pemerintah non struktural gitu, tapi lingkungannya adalah di Provinsi DKI Jakarta. Maka dari awal ketika saya menjadi wakil ketua bidang perencanaan keuangan dari pelaporan gitu ya, memang kemudian melihat yang sudah dilakukan sebelumnya dan kemudian dalam konteks pengelolaan dana gitu, kemudian hal-hal yang terkait bagaimana penyaluran dan lain-lain ya, kami tentu pasti nyenggol-nyenggolnya Bank DKI. Dan alhamdulillah ini luar biasa. Saya tentu juga berterima kasih ya dengan Bank DKI. Ini tahun ke-6 sebenarnya saya, karena 5 tahun diperpanjang, ini sudah masuk tahun ke-6. Kerjasamanya luar biasa. Anytime, anywhere lah. Ketika kita calling itu sangat support dan banyak kegiatan yang memang sangat disupport oleh Bank DKI. Jadi kalau kita misalnya melakukan program misalnya untuk beasiswa ataupun bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan itu kita ada setahun itu kita hampir 4.000 mahasiswa itu yang setiap bulan itu kita bantu. Ya melalui Bank DKI gitu, dengan Bank DKI. Kemudian kalau ada santunan itu ribuan Ramadan, kemudian ketika Muharram kalau di DKI itu ya itu semuanya tuh, mau DKI sampai lembur-lembur sampai untuk menyediakan rekening, karena kita mengupayakan betul untuk bisa rekening to rekening gitu ya. Jadi tidak berupa cash gitu, karena ya ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya dari sisi keamanan dana kita harus cairin dulu dan lain-lain, itu rekening to rekening gitu. Dan juga kerjasama yang lain, support dalam konteks campaign, dalam konteks operasional gitu ya, kita dibantu dengan ya harus win-win solution lah ya, saling kolaborasi itu pasti kita bahagia, Bank DKI bahagia lah gitu. Jadi bahagianya kita karena bahagianya saling membahagiakan. Insya Allah. Jadi untuk memang bagaimana orientasi kita kepada mustahik, kepada musafir, dan kepada ya customer kita sebenarnya.
Tetapi kita juga mendekatkan pola komunikasi juga ke komunitas. Kita melalui komunitas-komunitas misalnya majelis taklim, kemudian perkantoran gitu, dan juga melalui sosialisasi. Kalau kita bicara sosialisasi kan ada dibilang sebagai above the line dan below the line ya. Nah itu tentu kita juga melalui media, melalui radio, melalui banner, videotron dan lainnya, dan itu kita sebisa mungkin kolaborasi dengan banyak. Sebetulnya banyak sekali kemudahan dan juga sudah sangat dekat ke umat, ke masyarakat gitu ya. Ini juga pemirsa bisa melihat dan juga mendengar banyak platform yang sudah disediakan oleh Bu Rini. Jangan sampai pemirsa masih menunda-nunda atau bahkan acuh gitu ya dengan kewajiban zakat, infak dan juga sedekah. Karena ingat tadi pemirsa di rumah bahwa ternyata ketika kita nggak bayar zakat itu bukan hanya dosa tapi juga memberikan hak atau mengambil hak dari yang punya gitu ya. Jangan sampai saudara kita atau bahkan orang-orang yang membutuhkan itu tuh tidak mendapatkan haknya, misalnya gitu. Ibu, tadi kan ada program-program juga, ada campaign-campaign yang diceritakan oleh Bu Rini. Gitu. Ada nggak sih kisah inspiratif yang Bu Rini pernah tangkap pada saat mengelola Basnas ini, Bu? Ada nggak dari umat yang pada akhirnya, ternyata ada kisah A, B, C, D yang Ibu pernah tahu, mungkin boleh di-share ke pemirsa di rumah, Bu? Iya, saya rasa kalau kita bicara tentang kisah mustahik itu memang luar biasa ya. Artinya banyak bagaimana keajaiban zakat lah ya. Kalau sekarang cahaya zakat itu luar biasa bisa berimplikasi kepada kehidupan mustahik. Jadi baik yang dalam bentuk memang bentuknya bantuan, artinya kalau kita dalam konteks program itu kan ada yang bersifatnya daruriyah itu atau karitatif, orang yang membutuhkan bantuan pendidikan ya kemudian dia bisa diberikan pendidikan gitu, bantuan pendidikan. Orang yang membutuhkan kesehatan gitu ya bantuan. Misalnya sekarang ada hapus tato aja tuh, itu kan luar biasa tuh animo masyarakat setiap Ramadan itu luar biasa. Itu kita membuat program hapus tato itu di seluruh wilayah gitu ya. Tapi ada juga yang program kita ada yang model pengembangan itu development, misalnya beasiswa atau bantuan pendidikan. Jadi kemarin kita baru publikasi laporan keuangan, kita ada talkshow, Kepala Dinas Sosial menyampaikan juga sebagai testimoni ya, binaan beliau gitu, tadinya anak panti gitu, artinya anak panti berarti nggak punya orang tua. Ketika masih di Jakarta memang bisa hidup di panti miliknya Dinsos. Tapi begitu dia lulus SMA ternyata dia kuliah diterima di USU, itu di Medan. Masuknya apa Mas? Itu Fakultas Kedokteran. Nah tentu kalau demikian kan tidak bisa di cover oleh dinas sosial gitu, karena lingkupnya dia di Jakarta, artinya tinggalnya tidak di Jakarta. Maka kemudian beliau bilang, maka kemudian disampaikan kepada Basnas, akhirnya dia jadi anak Basnas gitu, anak Basnas. Dan itu minggu lalu beliau sampaikan, alhamdulillah sekarang anak tersebut sudah lulus dan sudah disumpah jadi dokter. Ya jadi kan luar biasa itu. Nah potensi untuk mengubah seseorang dari mustahik penerima manfaat zakat menjadi muzaki pembayar zakat itu sangat besar gitu. Nah tugas kita memang berat ya, dalam arti lembaga zakat itu sebagai Basnas Bazis ini pengelola zakat, mengubah orang dari mustahik menjadi muzaki itu butuh long term gitu ya, ada proses yang besar gitu. Dan kita punya program misalnya yang untuk pemberdayaan ya. Kalau itu pemberdayaan berarti kita ada modal, kemudian didampingi. Misalnya kita sekarang punya program Senyum Teluk Jakarta, itu di Pulau Tidung, itu budidaya ikan kerapu. Nah ikan kerapu itu ya tadinya nelayan lepas aja gitu. Penghasilannya tentu tidak tentu gitu ya. Nah kemudian kita bekerja sama dengan KKP, dinas KKP punya bagang gitu ya,
kemudian kita menyediakan modal. Kita kerjasama juga dengan lembaga amil zakat yang ada di Jakarta, di BNP ya namanya. Nah, sekarang penghasilannya itu per bulan itu ya rata-rata sudah UMR sudah lewat gitu. Dan itu dalam waktu yang 1 tahun gitu, artinya 1 tahun sudah sampai ya itu per kelompok ada 10 orang, kita baru memang di 3 kelompok hanya untuk bisa menemukan model program, kemudian mustahik yang memang pas, kemudian bagaimana kita pola pendampingan, karena kalau kita bicara pemberdayaan itu kan ada proses pra-assessment-nya, kemudian menemukan ini, kemudian selama prosesnya sampai paskanya itu ya. Jadi saya rasa kalau inspiratif banyak ya. Oke, menarik sekali Bu tadi cerita-cerita yang sudah disampaikan. Tapi apakah ada cerita lain yang bisa menambah ragam cerita yang bisa disimak juga oleh pemirsa Bu? Iya, saya rasa memang ini ya, sekali lagi zakat itu luar biasa ya, karena memang dan pendekatan program yang dilakukan oleh Basnas Basis DKI kan juga beragam. Jadi program-program kami yang sekarang misalnya yang memang menjadi program unggulan kita ini adalah untuk inklusivitas itu kita memberdayakan kaum difabilitas ya. Ada setidaknya ada 2, meskipun kita juga secara reguler kita sering memberikan bantuan berupa alat bantu gerak, alat bantu dengar seperti itu gitu. Tapi program yang menjadi program unggulan kita itu kalau untuk kaum difabilitas itu ada 2 yaitu Cafe Difabis dan juga adalah pesantren difabilitas. Nah yang Cafe Difabis itu sekarang kita sudah punya 8 di masing-masing kantor wali kota. Ini adalah pekerjanya itu semuanya adalah penyandang disabilitas. Program kita yang Cafe Difabis itu pertama kali kita lakukan di kafenya itu adalah di terowongan Kendal antara stasiun MRT, stasiun Sudirman itu yang ke atas. Itu ketika kita mau pesan kopi, maka kita harus menggunakan bahasa isyarat. Sehingga ini ada interaksi gitu. Selain secara ekonomi mereka terberdayakan, juga ada interaksi orang kita bisa berinteraksi dengan teman-teman ini. Dan ini luar biasa respon dari masyarakat. Kalau di YouTube bisa dilihat berapa banyak yang orang berikut bukan dari kita gitu. Dan banyak diapresiasi, bahkan dulu gubernur ada tamu dari luar negeri ya seringnya dibawa kembali, dan sekarang ada di balai kota di provinsi maupun di balai kota di kabupaten di wilayah kota dan kabupaten gitu. Seneng gitu dengar banyak manfaat yang ditimbulkan, walaupun tadi mungkin ini kan namanya juga amal dari pengelola Basnas, bagaimana mereka memberikan bukan hanya tadi terkait dengan short term kita berikan bantuan terus udah yang penting bisa makan besoknya, tapi ketika tadi long term diceritakan bisa menjadi dokter yang memberikan juga manfaat bagi umat, terus juga berbagai KKP itu pada akhirnya juga memunculkan campaign baru yang sifatnya dari user gitu kan, bukan hanya dari Basnas, nggak usah lagi dari awal sampai akhir. Pada akhirnya Basnas hanya menyontohkan terus umat yang selanjutnya melanjutkan gitu kan ya Bu ya. Mungkin juga bisa dilihat dari cerita-cerita ini bahwa itu bukan hanya cerita, tapi kita sebagai manusia juga bisa melakukan hal yang sama begitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, terakhir sebelum kita tutup, Bu Rini ada pesan nggak untuk pemirsa podcast Berkah Ramadan di rumahnya supaya semakin semangat dalam berzakat? Walaupun tadi udah banyak cerita yang saya yakin juga pemirsa di rumah itu makin tertarik atau makin menyadari bahwa ini adalah hal yang penting yang harus dijalankan. Ada pesan nggak? Ya, saya rasa satu hal bahwa sekali lagi zakat ini adalah kewajiban yang melekat kepada diri kita, yang tidak implikasinya adalah bukan hanya kepada diri kita tetapi kepada orang lain, sehingga tentu hal ini menjadi hal yang kita hablum minallah dan hablum minannas, sesuatu yang dengan satu kali dilakukan implikasinya itu
bumi dan langit kita dikenal, insya Allah gitu ya. Ya kita dikenal oleh penduduk bumi dan oleh penduduk langit, sehingga saya rasa ini satu hal yang saya merinding kalau terus begini, sesuatu hal yang betapa zakat itu menjadi sangat utama dalam konteks kita sebagai muslim, bagaimana kita melaksanakan. Dan mungkin kalau secara nilai itu hanya 2,5% sebenarnya, dilihatnya 2,5%, karena ini kadang-kadang ini Mas, kok saya dipotong segini ya kalau yang melalui payroll gitu. Nah itu coba hitungnya, jangan lihat rupiahnya tetapi prosentasenya, sesuatu implikasi yang besar baik pada diri kita maupun kepada orang lain. Dan dalam membayar zakat maupun infak sedekah, tentu kita semua harus bisa memilih juga lembaga yang kemudian memang dia transparan, akuntabel, dan bisa mempertanggungjawabkan baik secara regulasi hukum positif maupun secara syariah gitu. Dan tentu kalau saya di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta harus mempromosikan silahkan kami mengajak untuk bisa membayar zakat infak sedekah melalui Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, melalui platform-platform yang kami punya, baik melalui Basnas Basis DKI.id ataupun simbol kebaikan.id, dan juga melalui rekening yang sudah kami termasuk lewat Bank DKI. Kalau tidak tahu bisa tanya ke Bank DKI rekeningnya. Boleh dilihat di sini. Itu Mas Rizal. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rini untuk pemirsa. Dan lagi-lagi kita mendapatkan ilmu yang luar biasa Bu Rini. Dan saya yakin juga banyak sekali manfaatnya untuk pemirsa-pemirsa di rumah. Semoga semakin banyak umat yang sadar akan pentingnya zakat, infak, dan juga sedekah, dan memanfaatkan kemudahan teknologi untuk beramal. Jadi terima kasih banyak Bu Rini sudah memberikan ilmu yang luar biasa, cerita yang sangat inspiratif buat pemirsa di rumah. Semoga bisa menambah amalan baik tentunya untuk Ibu, dan juga sehat selalu untuk Ibu. Salam untuk keluarga di rumah. Dan untuk pemirsa podcast Berkah Ramadan, yuk kita manfaatkan teknologi untuk semakin rajin berbagi dan membantu sesama. Saya Rizal pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.